Berlatar di Korea Selatan, kisah akan berfokus pada seorang pilot angkatan udara bernama Tailin. Ia tengah melatih juniornya untuk melakukan manuver sambil tafakur binikmat atas pemandangan yang Tuhan ciptakan untuk mereka. Ketika anda ke markas, mereka berdua mendapat laporan terkait pesawat komersil yang melaju cepat ke perbatasan Korea Utara, sehingga mereka langsung tancap gas sebelum pesawat itu benar-benar melewati perbatasan. Peringatan demi peringatan yang tadi digubris oleh pilot pesawat itu pun membuat Tailin keheranan, sehingga ia langsung mendekat dan menyadari jika pesawat itu tengah dibajak. Rupanya Tailin mengenal si pilot yang ternyata adalah rekannya sendiri, sehingga ia memilih untuk membiarkannya melewati perbatasan. Meski hal itu bukanlah sebuah keputusan yang tepat, karena selain bisa menimbulkan konflik antar negara, ia juga harus bersiap dengan resiko kehilangan pekerjaannya. Akibat dari keputusan sepihaknya, Tailin pun langsung dipecat, bahkan ia juga disalahkan atas ditawannya 50 penumpang pesawat oleh Korea Utara. Setiap alasan yang dikeluarkan tak sedikit pun membuatnya mendapatkan pengampunan, karena para petinggi hanya mementingkan diri sendiri meski harus mengorbankan anak buahnya. 민수가 어떤 사람인지 청와대가 알아? 어? 그 새끼 진짜 말 더럽게 안 듣는데. Setelah dipecat itulah Tailin langsung pulang kampung dan hidup sederhana bersama keluarga kecilnya. Ia sesekali mengunjungi perbatasan untuk melihat para penumpang pesawat yang dipulangkan dari Korea Utara ke Korea Selatan. 준아 아빠 왜 하나? 다음 뭐야? 송환 거부라고 송환 거부. Dari 50 tawanan, hanya 39 orang sajalah yang dipulangkan, sedangkan sisanya masih ditahan oleh Korea Utara karena mempunyai kemampuan khusus yang ditakutkan bisa menjadi ancaman bagi mereka. 송환된 승객들의 증언에 따르면 북괴는 Dia bernama Yong Dae, seorang pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan, tengah menonton sebuah berita tentang pemajakan pesawat beberapa hari yang lalu. 천인 공노할 테러 행위를 조장하고 있습니다. Setiap informasi dicernanya dengan sangat baik, apalagi setelah mendengar jika si pemajak itu menerima hadiah sebesar $2 juta atas pemajakan yang dilakukannya. 고 전했습니다. 한편 북괴는 이에 정부는 기내에 무장 보안관을 1 tahun kemudian, kini Tailin bekerja sebagai pilot komersil di Bandara Socho. Ia satu-satunya pilot yang diasingkan oleh pilot lain, bahkan tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendaratkan pesawat akibat rumor buruknya di masa lalu. Dia bernama Gosik, pilot utama yang akan menemani Tailin di setiap penerbangannya. Gosik menanyakan apakah Tailin pernah mendaratkan pesawat selama ia bekerja sini. Tailin menjawab jika rumor buruk tentang dirinya membuat semua pilot utama tak memperbolehkan ia mendaratkan pesawat meski hanya 1 kali saja. 아직 못 해봤습니다. 단독 착륙해봤냐? 그러면 기자님께서 저 기회 한번 주신 겁니까? Selain dibenci oleh para pilot, Tailin juga sering dijadikan bahan gosip oleh seorang pramugara yang selalu menganggap jika ia adalah seorang pengkhianat selatan yang membuat 11 orang tawanan menderita akibat kesalahannya tahun lalu. 아니, 저번 비행기 납북 사건 때 전투기 몰고 출동했는데 사정이 있었겠죠. 고문관이야 저. 확실해. Sebelum melakukan penerbangan, Gosik yang sangat penasaran pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, serta alasan kenapa ia tidak menimba pesawat itu sebelum melewati perbatasan. 본능이야. 사람 살리는 본능. 결과론이지 뭐. Pada masa itu, kursi pesawat tidak diatur dengan nomor, melainkan siapa saja yang bisa berlari lebih cepat, maka ialah yang akan mendapatkan tempat duduk paling nyaman.
잠시만요. 잠깐만요. Hal itu terbukti ketika semua penumpang menunggu di depan pintu keluar untuk berlomba dan memilih kursi mana yang mereka inginkan. Layaknya di kendaraan umum, para penumpang itu kerap kali berselisih memperebutkan tempat duduk mereka, sehingga membuat pramugari yang bernama Auction sangat sibuk dalam mengurusi masalah tersebut. 손님, 신발은 신으셔도 됩니다. 신발. 블랩셋. Seorang ibu yang membawa ayam peliharaannya membuat penumpang lain merasa tak nyaman, apalagi seorang pejabat terhormat yang merasa jika dirinya lebih tinggi dari siapapun meminta Auction untuk mengeluarkan ayam itu, bahkan kalau bisa sekalian dengan pemiliknya. 동물은 다 한대요. 아셨죠? 그러니까 Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pramugari membuat Tailin harus keluar untuk membantunya. Ia memberikan jalan tengah agar mereka bisa segera melakukan penerbangan. 서울 가셔야죠. 협조 부탁드리겠습니다. 보안관님, 제가 책임지고요. 출발 준비시키세요. Penerbangan itu dilakukan pada tanggal 23 Januari tahun 1971. Para penumpang dengan berbagai macam kondisi membuat kabin tanpa ramai, terkecuali Yongdae yang juga ikut dalam penerbangan tersebut. Entah ia merasa gugup karena ini merupakan penerbangan pertamanya, tapi yang pasti, ia memilih untuk tetap diam dengan raut wajah yang terlihat sangat gelisah. 오토파일럿 하겠습니다. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Yongdae mengeluarkan beberapa kali genset dari tadi ia pegang sambil berkata jika ia akan pulang terlambat untuk menemui ibunya. Rupanya kaleng itu merupakan sebuah bom, di mana ia langsung meledakkannya di dua arah yang membuat pesawat itu menjadi oleng. Yongdae menunjukkan atas linia yaitu ingin membajak pesawat tersebut. Ia meminta Tailin untuk membawanya melewati perbatasan demi keselamatan penumpangnya. 근데 우선 네가 원하는 어디든 갈 수 있어. Dalam kondisi darurat sekalipun, ia tetap menjaga kewarasannya dan meminta izin kepada Yongdae untuk memeriksa kondisi pesawat serta para penumpang yang ditakutkan terkena dampak dari ledakan tersebut. Ketika ditinggal oleh Tailin, Gosik menanyakan tentang apa motif Yongdae yang sebenarnya. Apakah ini berkaitan dengan politik atau uang? Di mana Yongdae menjawab jika ia tidak mengerti tentang politik sehingga dapat disimpulkan jika ini semua hanyalah tentang uang. 가상 같은 거 모른다니. Setelah kabin kembali aman, Yongdae membuat keributan untuk yang kedua kalinya dengan mendeklarasikan dirinya sebagai pembajak dan akan membawa mereka semua ke Korea Utara. 지금부터 이 비행기 이북 간다. Gosik yang terlambat mengambil tindakan pun malah membuat keadaan semakin runyam ketika ia melaporkan pembajakan itu ke markas pusat. Rupanya, alasan yang dia melakukan pembajakan adalah untuk mengikuti rekam jejak sang kakak 1 tahun yang lalu. Alih-alih dihukum atas hal tersebut, ia malah diberikan hadiah sebesar $2 juta yang membuatnya kaya secara mendadak. 거기 이렇게까지 해서 왜 북으로 가려고 하는 거야? 6.25 때 끌려간 우리 형님 인민군 장교돼서 호요식 한다니. 200만 불이라고. Salah satu penumpang yang merupakan seorang polisi pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Ia mengajak semua penumpang, terutama yang laki-laki, untuk ikut membantunya, karena jika bersama-sama, maka mereka akan dengan mudah mengalahkannya. Di antara semua laki-laki, hanya satu orang sajalah yang bersedia membantunya. Mereka berencana untuk menangkap Yongdae ketika ia sedang berada di posisi lengah. 아주바이, 내려가자고요. 참말이가. Melihat pramugara yang baru sadar dari pingsannya, Yongdae langsung meminta penumpang lain untuk mengikatnya karena ia tahu jika orang itu akan sangat merepotkan jika dibiarkan bebas. Akhirnya polisi itu pun memulai aksinya ketika Yongdae melewatinya. Ia beraksi bersama sang istri karena orang yang tadi hendak membantunya mendarat ciut dan berakhir tanpa melakukan apapun.
Alih-alih membantu si polisi, para penumpang itu hanya terduduk diam tanpa melakukan apa-apa. Bahkan ketika si polisi hampir mengerahkannya, mereka masih saja menonton dan malah berteriak histeris ketika Yang De berhasil membalikkan keadaan. Tailin akhirnya mendatangi TKP untuk meminta maaf atas apa yang baru saja terjadi kepada Yang De. Ia memohon agar tak menyakiti para penumpang, karena sebentar lagi mereka akan memasuki perbatasan. 승객들은 다치게 하지 마. 제발 부탁이야. 그만하자. Sambil memikirkan solusi sebelum mereka sampai di perbatasan, Gosik mengumumkan kondisi di dalam pesawat dan meminta mereka untuk menghancurkan identitasnya sebelum berhasil melintasi perbatasan. 신분증을 찢어서 Meski dengan berat hati, mereka tetap menghancurkannya karena jika tidak, ditakutkan Korea Utara akan menjadikan mereka tawanan, terutama PNS, aparat desa, guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Sejenak Yang De mengingat masa lalu ketika ia masih tinggal bersama ibunya di kampung. Ia kerap kali mendapat perlakuan tidak adil, entah itu sebuah tuduhan palsu ataupun penyiksaan, meski ia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Suatu hari, polisi mendatangi kediamannya untuk memeriksa sesuatu. Mereka dengan sengaja memfitnah Yang De dengan menuduhnya sebagai seorang komunis. Selain mendapatkan penindasan, ia juga harus dipenjara untuk waktu yang cukup lama, meninggalkan ibunya yang saat itu sedang sakit parah. Pulang dari penjara, Yang De mendapati ibunya sudah meninggal dunia dengan tubuh sudah dipenuhi dengan maggot. Di mana Yang De langsung mengkremasi jasad ibunya tanpa sedikit pun meneteskan air mata. Setelah tadi merusak kilometer, Tailin beralasan jika mereka telah kehabisan bahan bakar. Di mana Yang De langsung melampiaskan kekesalannya pada Gosik atau si kapten yang membuatnya tidak bisa melihat akibat getih yang sudah mengalir deras memasuki matanya. 기장님, 고도 확인이요. 눈이 안 보여. Tailin memanfaatkan ketidaktahuan Yang De dengan menurunkan pesawat di pesisir pantai. Ia beralasan jika mereka sudah berada di perbatasan dan Yang De sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sadar jika dirinya telah ditipu, Yang De pun memberikan bom itu kepada seorang penumpang di dekatnya dan mengancam jika mereka berhenti, maka ia akan langsung meledakkan mereka semua. 기조 올래. 어차피 이복 땅이야. Pada akhirnya, mereka kembali mengudara dan melanjutkan kembali perjalanan menuju perbatasan Korea Utara. Keteguhan hati seorang Tailin membuat Yang De sedikit menghormatinya. Ia masih bisa berpikir jernih tanpa menunjukkan rasa takut, bahkan setelah mendapat luka tembak di kakinya. 충분히 알아들었으니까 우리 애부터 좀 내보내자. 우리 어머니가 인테 평생 꼬레비로 잘라있다니. Yang De sempat berpikir untuk mengajak Tailin pindah ke Korea Utara, di mana mereka akan lebih dihormati di tempat itu, tak seperti di Korea Selatan yang penuh dengan diskriminasi dan pemulihan terhadap kaum komunis seperti dirinya. 남을 사람 남고 갈 사람 가자는 거야. 너 형 만나려고 목숨 걸었잖아. Kali ini, Yang De mendapat masalah terkait dua pesawat jet yang mulai mengikuti pesawatnya. Ia meminta Tailin untuk terus maju, meski apapun yang terjadi. Salah satu dari dua pilot pesawat itu rupanya adalah junior Tailin sendiri. Namun karena keberadaan Yang De yang tak kunjung menjauhi kokpit pun membuat Tailin tak bisa berkomunikasi. Di mana si junior yang tak mengetahui situasi pun langsung melakukan terbang peringatan agar senior ini bersedia untuk mendaratkan pesawat. Karena terbang peringatan itu tidak digubris, mereka mencoba untuk menembaki pesawat itu seperti menembaki musuh. Di mana Tailin yang sejatinya merupakan mantan pilot pesawat tempur pun berhasil menghindari mereka, bahkan sempat melakukan perlawanan.
Ketika Anda mendaratkan pesawatnya atas perintah si Junior, Yang D masih saja tetap kekeh untuk membawa mereka melewati perbatasan. Bahkan jika mereka tertembak, misil pun ia tak peduli dan malah berbahagia karena kematiannya akan ditemani oleh orang banyak. 저승길 동무 하나 좋다니. Rupanya, percakapan mereka masih tersambung dengan si Junior. Divreya akhirnya sadar jika pesawat seniornya tengah dibajak oleh seseorang, sehingga memutuskan untuk menghancurkannya yang akan menembaki si senior. Lima mil sebelum memasuki perbatasan, pesawat Korea Utara juga mulai berdatangan untuk menyambut kedatangan tamu yang tak diundang, serta rekan si Junior yang sudah habis kesabaran langsung berpindah posisi supaya ia bisa melakukan tembakan. Di detik-detik krusial itulah, Tailin memutuskan untuk bermanuver tepat berapa meter sebelum memasuki perbatasan. Ia berhasil membuat Yang G menjauh dari kokpit, bahkan sampai kehilangan senjatanya. Di saat mereka sudah mengudara dengan normal itu, Tailin menitipkan kendali kepada si kapten dan berjanji akan mendaratkan pesawat karena saat ini ia harus pergi untuk menyelesaikan sesuatu dan... Ketika Tailin sudah terpojok, si pramugara yang sudah terbebas dari ikatannya pun langsung melayakkan beberapa tembakan dan... Yang D pun mengacungkan sebuah bom agar si pramugara menghentikan tembakannya, di mana Tailin yang merasa muak pun memintanya untuk segera berhenti dan berjanji akan merawatnya ketika mereka sudah mendarat. Tersentuh dengan ucapan itu, Yang D pun mulai mendekati Tailin untuk meminta maaf dan menyerah setelah ia melihat kejujuran Tailin yang terpancar dari matanya. Akan tetapi... atas penyelamatannya itu, Tailin pun terluka parah bahkan sampai kehilangan satu tangannya, yang meski begitu, ia masih tetap menjalankan tugas sebagai pilot meskipun beberapa kali sempat hilang kesadaran. Roda pesawat yang kira bisa diturunkan pun membuat semua penumpang bahu-membahu untuk menurunkannya, di mana aksi heroik yang dilakukan Tailin membuat semua orang merasa tersentuh, sampai-sampai mereka terus meneteskan air mata ketika Tailin meminta maaf karena tak bisa mengantarkan mereka ke tempat tujuan. 목적지까지 모셔다 드리지 못해. Di antara hidup dan mati itulah, Tailin mengingat kenangannya bersama sang istri sehingga ia kembali tersadar untuk mendaratkan pesawat dan memastikan semua penumpangnya kembali ke daratan dengan selamat. Tugasnya sebagai pilot pun berakhir ketika mendaratkan pesawat dengan selamat. Tailin meninggal dunia setelah mengetahui jika para penumpang sudah berhasil dievakuasi. 부기장님 일어나봐요, 부기장님. 다 살았단 말이에요. Pesan yang kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu sering naik pesawat